Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-teman mubah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan lagi kegiatan kita di dalam belajar bahasa Arab. Semoga Allah senantiasa mudahkan urusan kita, serta tidak lupa kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga salam dan salawat selalu tercurah kepada beliau, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta para pengikutnya yang soleh. Teman-teman mubah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih dalam pembahasan bagian yang keempat tentang al-ismu bin nazar ila ta'yinihi, atau isim itu dilihat dari kejelasannya. Ya, jadi apakah dia itu isim ma'rifat ya atau isim nakirah? Apakah dia termasuk isim yang sudah jelas atau yang belum jelas? Dan sebelumnya kita telah membahas ya tentang isim-isim yang ma'rifah ya, isim ma'rifah di antaranya ya, yang pertama memiliki alif lam ya, yang kedua yang termasuk isim ma'rifah itu adalah domir ya, domir. Terus yang ketiga ada ismul isyarah ya, atau isim isyarah, isim isyarah. Yang keempat, yang terakhir kita bahas yaitu al-ismul mausul atau isim mausul. Isim mausul. Nah, jadi kalau domir itu kata ganti ya, kata ganti nama orang ya, kata ganti orang. Isim isyarah itu isim penunjuk ya, hazihi dan zalika, itu atau ini gitu ya. Terus ada isim mausul itu kata sambung yang kita artikan secara umum dengan arti kata yang gitu ya. Jadi, sekarang kita akan bahas isim ma'rifah berikutnya. Ya, di sana ada yang dikenal dengan munada ya, atau al-munada. Ini yang kelima, al-munada. Al-munada ya. Munada ya. Jadi munada itu adalah panggilan gitu ya, panggilan. Jadi biasanya kita menggunakan huruf ya gitu ya, ya rojul, ya Muhammad, ya Ahmad. Jadi yang kelima ini adalah dia itu akan menjadi isim yang ma'rifah apabila isim itu jatuh setelah munada. Nah, jadi kalau kita ambil contoh di sini ya rojul ya rojul ya. Nah, berarti rojul ini menjadi ma'rifah ya. Kalau kita melihat ya kemarin pembahasan alif lam ya, itu kan kalau rojul ya, umpamanya rojul aja gitu ya, ini rojul, ini masih nakiro. Kenapa? Karena nggak ada alif lamnya. Tapi kalau sudah kita nambahkan ar-rojul
Di sini ada alif lam, ini baru menjadi ma'rifah. Ini ma'rifah karena ada alif lam. Sekarang rojul yang ini ya, yang jatuh setelah munada, ini kan tidak ada alif lamnya. Berarti aslinya rojul ini adalah nakiroh. Belum jelas siapa laki-laki itu ya. Tetapi ketika rojul ini jatuh setelah ya munada, jatuh setelah ya panggilan, maka rojul ini menjadi ma'rifah. Kenapa? Karena biasanya ya ketika kita memanggil seorang wahai fulan, berarti kan kita tahu atau sudah jelas orang yang kita panggil itu sudah jelas ada di hadapan kita gitu ya. Udah jelas orangnya. Makanya kenapa ya isim yang jatuh setelah munada itu dia menjadi ma'rifah. Ya, karena ketika dipanggil itu kan jelas laki-laki mana yang kita panggil. Gitu ya. Beda kalau cuma kita sekedar menyebut rojul, ya, rojul. Ketika kita bercerita umpamanya gitu ya. Suatu hari ya hiduplah seorang rojul gitu kan. Nah, itu belum jelas. Kenapa? Karena cuma sekedar rojul aja. Nah, tapi ketika kita memanggil seseorang, ya rojul atau ya fulan, ya atau ya walad, ya wahai anak, nah, gitu ya, wahai anak, ya walad. Nah, maka itu akan menjadi ma'rifah. Walad itu akan menjadi ma'rifah atau rojul itu akan menjadi ma'rifah. Nah, sama kalau tajir, ya tajirun, ya tajirun. Tajir ini, ya tajir itu artinya pedagang ya, pedagang. Tajir, ya kalau bahasa kita tajir orang kaya gitu ya. Tapi kalau bahasa Arab tajir itu artinya orang pedagang gitu ya, pedagang atau bisnismen. Ya, kalau cuma sekadar tajir ini belum menjadi ma'rifah. Kenapa? Karena nggak ada alif lamnya. Nah, kalau kita menambahkan alif lam umpamanya gitu ya, at-tajiru. Nah, ini baru menjadi ma'rifah karena ada alif lamnya. Ya, tapi kalau ini tajir itu jatuh setelah ya tajir gitu ya. Maka tajir ini akan menjadi ma'rifah karena jatuh setelah munada. Munada itu adalah panggilan ya, panggilan. Ya, kalau kita bahasa Indonesia bisa diartikan wahai atau ya juga bisa gitu ya. Bisa juga. Ya fulan. Ya siapa? Ya entong umpamanya gitu ya. Wahai entong. Seperti itulah. Baik, ini isi ma'rifah yang kelima. Jadi huruf yang jatuh setelah munada. Baik. Sekarang kita lanjut pembahasan yang ke-6. Ini kita hapus dulu. Yang ke-6 itu ada istilahnya alam. Ya. Al-alam. Alam ya, alam itu ya secara umum sebenarnya diartikan nama ya, nama apa saja gitu ya. Nama apa saja, apakah dia itu nama kota gitu ya, nama orang, bahkan nama nama sungai ya, nama daerah gitu, nama tempat ya, itu namanya alam. Nah, maka di sini alam itu kita bagi 3 ya. Jadi alam itu kita bagi 3. Pertama isim, al-ism ya, atau kita tulis saja isim. Isim itu ya nama gitu ya, nama gitu. Contohnya Muhammad gitu ya, Ahmad, Zaidun, siapa lagi, Yahya gitu ya. Itu isim ya. Atau bisa juga nama sungai umpamanya Naharun Nil, An-Nil gitu ya, berarti sungai Nil. Atau Begawan Solo
umpamanya gitu ya. Jadi itu isim. Jadi ini bagian pertama daripada alam. Jadi yang kedua ada istilahnya kunyah ya. Al-kunyah, al-kunyatu atau kunyah. Kunyah itu nama julukan ya yang biasa diawali dengan abu ya atau ummu atau ibnu gitu ya. Nah, biasa kan kita mendengar Abu Bakar gitu umpamanya atau Abu Muhammad ya, Abu Ahmad, Abu Zaid umpamanya ya, atau mungkin ummu siapa gitu, ummu fulana atau ummu siapa, ummu fulan, bisa ummu Yahya, ummu siapa gitu ya, atau mungkin ibnu Mas'ud ya, ibnu Umar gitu ya. Ini namanya kunyah. Jadi biasanya julukan yang diawali dengan abu ya, ummu atau ibnu ya, ini insyaallah masyhur ya tentang kunyah ini ya, kunyah. Terus yang ketiga itu ada istilahnya lakob ya, al-lakbu atau lakob ya, lakob itu gelar seseorang gitu ya. Ya, contohnya Umar itu biasa kita kenal ya julukannya sebagai Al-Faruq ya, Al-Faruq, apalagi ya, pokoknya gelar gitu ya, gelar seseorang. Contohnya As-Siddiq ya, Abu Bakar As-Siddiq. Zunnurain umpamanya gitu ya. Nah, ini semua masuk daripada pembahasan alam. Nah, jadi alam itu nanti dibagi tiga. Intinya alam itu pokoknya nama lah gitu ya. Nama apa saja ya, dia itu masuk dia masuk jenis alam. Apakah dia itu nama orang gitu ya, nah, nanti masuknya ke isim. Nama gelar gitu ya, gelar ya, kayak umpamanya tadi apa namanya, dia seorang seorang pedagang umpamanya gelarnya sebagai at-tajir ya kan, bisa saja ya, atau apa gitu ya, pokoknya nama apa saja ya, nama kota contohnya gitu ya, Madinah ya. Madinah itu walaupun nggak ada alnya dia menjadi ma'rifah. Kenapa? Karena masuk ke alam. Makkah gitu ya, Jakarta, Jawa, ini banyak sekali ya. Jadi semua nama ya itu masuknya kepada isim ma'rifah. Baik, yang terakhir ya, isim ma'rifah yang terakhir itu ya, ini yang bagian ketujuh ya, bagian yang ketujuh bersambung dengan isim ma'rifah ya. Jadi al-mudhaf ila ism ma'rifah, ila ismil ma'rifah. Jadi dia mudhaf atau bersambung atau dia ngikut gitu ya kepada isim ma'rifah. Jadi bersambung kepada isim yang ma'rifah atau ma'rifat. Nah, jadi walaupun aslinya dia itu kalau dia berdiri sendiri gitu ya, kata itu bersendiri, dia bukan ma'rifah karena nggak ada tanda-tanda ma'rifahnya, maka ketika dia bersambung dengan isim ma'rifah, maka dia juga akan menjadi ma'rifah ya, gitu ya. Ya contohnya kayak tadi itu ya, ya rojul ya, atau mungkin yang kita kasih contoh yang lain saja ya, karena ini kalau ya itu kan pembahasan tentang munada ya, beda sendiri. Kita mungkin kasih contoh ini ya, kitab ya, kitabun gitu ya, kitabun ini ya, kitabun ini kan tidak ma'rifah. Kenapa? Karena nggak ada alif lamnya ya. Dia menjadi ma'rifah kalau kita menuliskan al-kitab gitu ya. Nah, ini baru menjadi ma'rifah karena ada alif lamnya. Tapi kalau nggak ada maka dia nakiro ya. Sekarang
kitabun, ya, kitabun ini kan nakiroh, ya, kitabun nakiroh. Sekarang kitabun ini dia bisa menjadi ma'rifah kalau dia itu, ya, bersambung dengan isim yang ma'rifah. Ya, pertama kita sambungkan dengan yang ada alnya dulu. Nah, pertama coba kita sambungkan isim yang nakiroh ini dengan isim yang ada alnya, yaitu isim ma'rifah. Contohnya kita di sini an-nahwi gitu, ya. An-nahwi. An-nahwi. Jadi di sini bukan bun lagi, menjadi bu, ya. Jadi nggak ada tanwinnya kalau sudah bersambung. Jadi menjadi kitabu. Nah, jadi bacanya kitabun nahwi, kitab nahwu, ya. Jadi ini kitab nahwu. Kitab yang tadinya ini nakiro, ya, kitab yang tadinya ini nakiro, dia menjadi ma'rifah karena bersambung dengan isim yang ma'rifah. Ini, ya, isim ma'rifah ini adalah an-nahwi. Kenapa? Karena ada alif lamnya. Ya, gitu, ya. Sehingga kitab ini dia menjadi ma'rifah juga. Nah, ini. Jadi walaupun asalnya dia itu nakiro, karena bersambung dengan isim yang ma'rifah, dengan isim yang ada alnya, maka dia menjadi ma'rifah. Nah, ini contoh yang pertama, ya. Sekarang kita coba nyambungkan dengan isim ma'rifah yang kedua, yaitu domir, yang ada domirnya. Nah, ini gampang kalau yang pakai domir, ya. Nah, sekarang coba kita nyambungkan. Ma'hadu, ya. Ma'hadu. Ya, ma'had itu artinya pondok, ya, atau pesantren lah gitu, ya. Pondok. Ma'had. Ma'had itu nakiro apa ma'rifah? Nah, kalau kita melihat ini nggak ada, dia bukan domir gitu, ya. Nggak ada alnya, bukan domir, bukan isim isyarah, bukan isim mausul, ya, tidak jatuh setelah munada, bukan alam juga, maka ma'had ini adalah nakiro, ya, belum jelas dia nakiroh, ya, bukan ma'rifah, nakiroh. Nah, sekarang ma'had ini akan menjadi ma'rifah kalau bersambung dengan isim yang ma'rifah. Nah, sekarang kita coba sambungkan dengan domir. Sisa kita tambahkan domir nahnu, ya. Nah, menjadi ma'haduna. Artinya ma'had kita atau pondok kita. Nah, maka otomatis kata ma'had ini dia juga akan menjadi ma'rifah. Kenapa? Karena bersambung dengan isim ma'rifah. Ini isim ma'rifahnya, domirna ini. Karena domir itu adalah isim ma'rifah. Ya, baik. Ini contoh yang kedua, ya. Contoh yang kedua. Sekarang coba kita sambungkan lagi dengan isim ma'rifah yang ketiga, ya, itu isim isyarah. Isim isyarah itu kan ma'rifah, gitu, ya. Sekarang coba kita sambungkan. Kita buat contoh, ya. Kita hapus dulu. Ya. Hakibatu. Ya, kita tulis hakibatu. Ya. Hakibatu. Hakibah itu artinya tas, ya. Hakibatu. Sekarang hakibah ini ma'rifah atau nakiro? Sekarang kita lihat, ada alnya enggak? Enggak ada. Domir juga bukan. Isim isyarah juga bukan. Isim mausul juga bukan. Jatuh setelah munada juga enggak, karena enggak ada yanya di depan. Alam juga, nama orang juga bukan, gitu, ya. Atau nama tempat atau nama apa saja, gitu, ya, bukan. Nah, berarti dia adalah isim nakiro, bukan isim ma'rifah. Tapi ini bisa menjadi isim ma'rifah kalau bersambung dengan isim ma'rifah. Sekarang kita ambil isim ma'rifah tentang isim isyarah. Kita ambil kata hazihi, gitu, ya. Hazihi. At-talibatu, ya. At-talibatu. Atau bukan at-talibati, ya, jadinya at-talibati. Ini at-talibati. Ya, karena di sini hazihi menjadi sifat at-talibati. Berarti hakibatu,
ya, yang tadinya ini ya nakiro, dia akan menjadi ma'rifah karena bersambung dengan isim ma'rifah, yaitu hazihi. Artinya tas, ya, ini sebuah tas, ya. Tas ini, ya, tasnya santri ini, ya, maksudnya. Ya, tasnya ini tas punya at-thalibah, punya seorang santriwati, gitu ya. Nah, jadi karena dia bersambung dengan isim isyarah, ya, maka dia termasuk, dia menjadi otomatis hakibah ini menjadi isim yang ma'rifah. Ini contoh yang berapa nih? Ketiga ya. Sekarang kita coba menyambungkan dengan isim mausul yang ada isim mausulnya, ya. Isim mausul. Ya. Nah, ini gampang ya, kalau isim mausul gampang. Ya, sisa kita buka surah Al-Fatihah saja ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gitu tuh saja. Ya. Siratal alladzina an'amta 'alaihim. Ya. 'alaihim. Ya, sirat. Ya, kalau secara harfiah sirat itu sebenarnya jembatan gitu ya. Cuma kalau tafsirnya di sini bukan jembatan maksudnya, tapi maksudnya jalan yang lurus gitu ya. Sirat, kata sirat ini kan tidak ada alif lamnya, bukan domir, bukan juga isim isyarah, bukan isim mausul, tidak jatuh setelah munada, dan dia bukan alam, berarti dia adalah isim nakiro, bukan isim ma'rifah. Dia nakiro, tapi ini menjadi ma'rifah karena kenapa? Karena dia bersambung dengan isim mausul. Nah, ini dia ya, alladzina, allazani gitu ya, yang kemarin kita sudah bahas ya, alladzi, alladzani, alladzina. Nah, ini karena dia bersambung sama allazina, maka sirat ini otomatis dia akan menjadi ma'rifah. Ya, otomatis dia akan menjadi ma'rifah. Ini contoh yang berapa tadi? Keempat. Ya, baik. Sekarang kita lanjut. Ya, sekarang kita coba menyambungkan dengan kalau munada ini kan yang menjadi isim ma'rifatnya karena yang jatuh setelah munadanya gitu ya. Jadi berarti kita nggak menjadikan contoh itu ya. Sekarang kita menjadikan contoh saja yang bersambung dengan alam. Ya, dengan alam berarti nama, yang bersambung dengan nama. Contohnya di sini kita ambil contoh qalam, ya. Qalamun, ya, qalamun. Qalamun itu artinya pena atau pulpen ya. Ya, sekarang qalam enggak ada alif lamnya, bukan domir, bukan isim isyarah, bukan isim mausul, tidak jatuh setelah munada, dan dia bukan alam, berarti qalam ini adalah nakiroh gitu ya. Belum jelas ini ya. Ini pulpen doang gitu ya, tapi belum jelas pulpennya siapa gitu ya, nggak tahu kita ini pulpennya siapa. Dia akan menjadi ma'rifah, ya, dia akan menjadi ma'rifah apabila dia itu jatuh setelah alam atau setelah isim ma'rifah. Contohnya kita kasih aja di sini kata Muhammad, ya, Muhammadi. Jadi di sini otomatis ya, sini harokatnya qalam. Ya, qalamu Muhammadin. Ya, qalamu Muhammadin. Ini yang tadinya nakirah ya akan menjadi ma'rifah karena jatuh ya bersambung dengan alam, itu dengan nama orang, itu Muhammad. Nah, kenapa dia menjadi ma'rifah? Karena yang tadinya kan kalau kita cuma menyebutkan kolam saja gitu ya, pena atau pulpen, ini kan belum jelas pulpen siapa gitu ya. Tapi kalau kita sambungkan ini ya, kita sambungkan qalamu Muhammadin.
pulpennya Muhammad gitu ya. Berarti kan jelas nih pulpen siapa yang punya gitu ya, sehingga dia itu menjadi ma'rifah. Jadi kenapa dia menjadi ma'rifah ketika bersambung dengan alam? Karena jelas gitu ya, ini kepunyaan siapa gitu ya. Ya benda ini punya siapa. Ya. Sama kalau umpamanya nahar itu naharun ya. Nahar itu artinya sungai. Kalau sungai kan banyak sungai, nggak jelas sungai yang mana gitu ya. Tapi kalau dia bersambung dengan alam, contohnya An-Nil itu kan, Nil itu kan nama sungai ya. Jadi dia termasuk alam. Berarti dari ketika kita sambungkan menjadi Naharun Nil, maka dia akan menjadi ma'rifah. Nahar itu, kata nahar itu akan menjadi ma'rifah. Kenapa? Karena jelas ini adalah sungai Nil gitu ya. Sungai Nil jelas maksudnya adalah sungai, bukan sungai macam-macam, tapi sungai Nil yang dimaksud. Nah, itu alasan kenapa dia menjadi ma'rifah. Ya, sama. Ya, kalau kita melihat contoh yang pertama tadi, ya. Kitabun Nahwi. Ya, ketika bersambung dengan alif lam, Kitabun An-Nahwi. Karena An-Nahwi ada alif lamnya. Kenapa dia menjadi ma'rifah? Karena kalau cuma kita menyebutkan kitab doang, ya kan belum jelas. Tapi kalau kita sebutkan kitab nahwu, kan jelas, oh berarti yang kita pegang ini adalah kitab nahwu, bukan kitab fikih atau bukan kitab hadis atau bukan kitab-kitab yang lain. Nah, sama juga kalau bersambung dengan domir, kenapa dia menjadi ma'rifah? Ya karena jelas gitu ya, kepunyaan siapa. Contohnya tadi ma'haduna. Ya kalau cuma kita menyebut ma'had, kan artinya cuma pondok. Nggak tahu pondoknya siapa gitu ya, belum jelas, cuma sekedar pondok doang. Tapi kalau kita bilang ya ma'haduna, pondok kami, berarti yang dimaksud adalah pondok kami gitu ya. Nah, pondoknya kami, bukan pondoknya orang gitu. Ya, sekarang kalau bersambung dengan isim isyarah juga sama. Hakibah. Kalau hakibah kan cuma sekedar tas, tapi kenapa dia menjadi ma'rifah setelah bersambung dengan hazihi? Ya karena jelas kita langsung nunjuk. Ini tas gitu ya. Ini tas. Berarti bukan tas-tas yang lain yang kita maksud, tapi tas yang kita tunjuk itu. Sehingga dia menjadi ma'rifah. Demikian juga kalau dia bersambung dengan isim mausul kayak tadi ya di surah Al-Fatihah, siratal ladzina. Kalau cuma sekedar kita mengatakan sirat doang gitu ya, jembatan gitu, jembatan kan belum jelas, banyak jembatan. Atau kalau tafsirnya kan siratal ladzina itu adalah jalan gitu ya, banyak jalan. Tapi yang dimaksud di sini jalan apa? Makanya ada isim mausul situ, allazina. Artinya allazina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, jalannya ya orang yang yang diberi petunjuk. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, jadi itu sehingga dia menjadi isim ma'rifah. Ya, terus yang kayak tadi ya, qalam Muhammad. Kenapa qalam ini menjadi ma'rifah? Karena jelas kepunyaannya Muhammad, bukan cuma sekedar qalam saja. Jadi seperti ini ya. Ini tentang pembahasan bersambung dengan isim yang ma'rifah. Jadi pembahasan kita tentang isim ma'rifah insyaallah sudah selesai sampai di sini. Insyaallah pekan depan kita akan membahas bagian yang kelima tentang isim. Jadi ketika kita menemukan isim-isim dengan kriteria 7 ini, dia ada alif lamnya, atau mungkin dia ada domirnya, atau dia itu ada isim isyarahnya, ada isim mausulnya, jatuh setelah munada, apakah dia itu alam gitu ya, nama gitu ya, atau mungkin dia bersambung dengan isim yang ma'rifah, maka itu adalah isim ma'rifah. Selain itu maka dia nakirah. Jadi seperti itu saja cara membedakan ya isim ma'rifah sama isim nakirah. Jadi seperti itu ya pembahasan kita tentang isim bagian yang keempat ya. Isim ditinjau dari kejelasannya ya. Al-ismu bin nazari ila ta'yinihi. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dan insyaallah semoga kita mudah untuk memahaminya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.